Halo semuanya, kali ini bertemu sama Naila di acara PBB Podcast Bincang-Bincang. Kali ini kita kedatangan dua narasumber sekaligus, yaitu dari mahasiswa dan mahasiswi sastra Indonesia ya. Kita langsung saja ada Devina dan Surya. Halo. Nah ini mereka anak Sasindo angkatan 3, benar nggak? Betul banget. Berarti masih maba ya? Iya. Kita lagi punya adik tingkat. Nah kali ini kita mau membahas perihal culture studies dan teori-teorinya ini. Kan kita bakal membahas tentang salah satu konsep kuncinya, yaitu globalisasi. Dan kita akan menjurus ke salah satu teori menurut ahli, yaitu tentang dari Rudi Baba sendiri soal teori hibriditas. Nah buat Devina sendiri ataupun keduanya boleh, kalian tahu nggak sih perihal teori hibriditas itu apa sebenarnya? Kalau sejauh yang aku tahu ya, teori hibriditas itu merupakan teori yang mana dia itu menggabungkan antara satu budaya dengan budaya yang lain, lalu dia menghasilkan suatu budaya baru. Tapi di dalam budaya baru itu dia tidak sepenuhnya baru, karena dia masih ada percampuran dari budaya yang tadi yang dicampurkan, sehingga dia menciptakan apa ya, kayak sebuah budaya yang unik gitu. Oke, berarti memang adanya percampuran dari beberapa budaya sehingga muncul budaya baru yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, kalau buat Surya, kira-kira nih faktor ataupun perihal apa sih yang membuat budaya baru ataupun hibriditas ini tuh terjadi dalam masyarakat? Pasti kan ada di latar belakangnya, entah dari karena kita orang Indonesia, kita pernah dijajah nih, pasti kita pernah ngalamin waktu-waktu kolonialisme, kita dijajah Belanda, terus dijajah Jepang dan sebagainya. Apakah itu tuh bisa jadi faktor yang membuat hibriditas itu terjadi? Gimana Sor? Oke, ya untuk faktor-faktor yang mengenai kita sendiri tentu tadi ya sudah disebutkan, kalau seperti Mas bercerita tadi, tentu itu menjadi salah satu faktor yang tentu mungkin paling penting ya, karena kita kan tahu sendiri kita dulu tidak seberapa lama, dan tentu itu akan mempengaruhi dari struktur berbagai struktur ya, terutama ya struktur budaya itu tadi, karena mungkin masih ada seperti mungkin kayak budaya-budaya campuran yang seperti ya apa ya, dari aspeknya bahasa mungkin. Ya dari bahasa kan kita tentu banyak yang serapan dari bahasa Belanda sendiri ke Indonesia, dan ya mungkin ya seperti itu. Makanya banyak banget bahasa-bahasa kita tuh yang hampir sama kayak bahasa Belanda sebenarnya kalau misalnya kita cari tahu. Nah kalau untuk culture studies sendiri nih ya, melihat ataupun menggunakan teori hibriditas itu kan untuk sebagai alat lah ya istilahnya untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan budaya yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal fenomena secara langsung ya, apakah kalian tuh tahu fenomena yang menggunakan teori hibriditas dalam perspektif culture studies sendiri? Siapa dulu? Mungkin Devina ya. Kalau aku di dalam teori hibriditas itu kan dia ada satu faktor yang namanya faktor bahasa, ya unsur bahasa di dalamnya. Nah, kita kan sekarang ada di era modern, era Gen Z gitu lah. Nah, di sini aku melihat ada satu fenomena yang terjadi, yaitu fenomena adanya bahasa slang yang digunakan sama anak-anak muda zaman sekarang. Nah, bener banget ya. Kayak kita siapa sih yang nggak tahu bahasa slang gitu ya? Bahasa yang biasanya bahasa Indonesia yang dicampur sama bahasa Inggris gitu kan. Biasanya kita kenalnya kayak sebagai bahasa anak jansel gitu kan. Nah itu menurut aku itu termasuk dalam hibriditas gitu, karena yaitu percampuran antara bahasa nasionalisme kita, bahasa Indonesia yang kadang dicampur sama bahasa luar gitu, bahasa Inggris. Sebenarnya nih ya, kita sebagai anak muda juga nih, alasannya kenapa teman-teman kita ataupun bahkan kita sendiri itu mau menggunakan bahasa slang gitu loh, ngerti nggak sih kenapa ya? Kalau menurutku karena kan bahasa Inggris ini kan adalah bahasa internasional ya, dan kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya bahasa Inggris tuh nggak semua orang bisa. Jadi mungkin terkadang
orang-orang itu memakai bahasa slang atau bahasa Inggris itu biar mereka kelihatan agak keren gitu ya, biar mereka kayak wah aku bisa bahasa Inggris nih gitu. Jadi dalam keseharian mereka jadi memadukan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Oke, dan buat pendapat kamu aja ya, pendapat kamu mungkin nanti aku juga tanya Surya, apakah penggunaan bahasa slang ini itu berdampak positif buat kita atau berdampak negatif nih buat anak muda sendiri, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang punya bahasa sendiri gitu? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari kacamata globalisasi gitu, mungkin itu ada dampak positifnya karena kita tuh sebagai remaja jadi tahu gitu, misalkan kayak kata-kata dasar bahasa Inggris yang mana ya kita jadi lebih tahu lah gitu kayak bahasa Inggris oh gini. Tapi kalau misalkan kita lihat dari unsur nasionalisme kita sebagai anak muda Indonesia ya tentunya itu negatif karena ya seharusnya kita sebagai anak muda kan kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita harusnya bangga dong pakai bahasa kita sendiri, nggak harus pakai bahasa luar gitu. Karena ya bahasa kita udah keren gitu. Kenapa kita harus nyampur-nyampurin pakai bahasa luar gitu? Apalagi kita punya bahasa daerah yang bisa dibilang cukup banyak. Kenapa kita nggak menggunakan bahasa itu? Mungkin dengan dicampur dengan bahasa Indonesia itu menurut aku nggak masalah sih. Cuma kalau misalkan kita menggunakan bahasa-bahasa asing, sedangkan kita punya bahasa sendiri yang saat ini tuh udah jadi bahasa internasional kan. Jadi kita harus lebih melestarikan ataupun membanggain. Selain itu menurutku kan sekarang tren apapun kita terlihat, misalkan kita pakai bahasa slang dan kita pengen terlihat keren, akan lebih keren lagi kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia. Toh ketika kita berbicara yang penting itu adalah bagaimana apa yang kita omongkan itu dapat diterima dengan baik sama orang lain, bukan kita harus terlihat keren atau gimana gitu sih. Oke, bagus banget pendapat kamu. Kalau buat kamu nih Sur, kira-kira kamu nyaranin untuk anak-anak muda yang lain tuh sebenarnya dalam penggunaan bahasa itu sebenarnya seperti apa? Kan bahasa sendiri itu ada, apalagi itu kan ditujukan untuk memberikan informasi ke orang lain, dan itu pun segmentasinya beda-beda nih. Ada yang sesama muda, ada yang sama orang tua atau dengan anak kecil. Pasti cara ngomongnya tuh beda. Kalau untuk dari segi bahasa, apakah kebahasaan hibriditas ini itu cocok untuk semua kalangan atau gimana? Kita ya, misalnya saya posisi sebagai orang Jawa tentu kita mengenal namanya gambus. Nah, untuk bahasa itu slang sendiri kan tentu itu saya seperti apa ya, mungkin bahasanya itu tidak bisa diterima tidak bisa diterima oleh semua orang karena mungkin ada beberapa yang mengandung konotasi yang negatif. Tentu dalam hal penggunaan sendiri kepada orang yang lebih tua sangat untuk bagi saya itu sangat tidak cocok ya. Karena ya dengan orang yang lebih tua sebagai orang Jawa kan tentu harus lebih menghormati, dan karena saya lihat kan penggunaan bahasa slang sendiri itu kan jarang yang sopan-sopan, mungkin terdengarnya malah lebih, menurut saya agak lebih seperti asing ya, karena asing terus agak gimana gitu ya. Mungkin karena saya orang asli Jawa, mungkin menggunakan bahasa slang hanya untuk sesama ya seumuran atau pada ya mungkin yang lebih muda gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal adanya akulturasi budaya dari beberapa daerah juga. Dan apakah kalau kita pakai konsep kunci globalisasi itu kan berarti lebih global lagi kan? Apakah teknologi itu bisa jadi salah satu faktor juga yang mendorong untuk kita sebagai masyarakat Indonesia ini untuk menggunakan bahasa slang? Menurut kamu benar ya? Kalau menurutku bisa sih, karena kan ya misalkan bahasa Inggris kan memang yang seperti kita tahu dia adalah bahasa internasional. Jadi ya tentu pasti kita tuh tahu bahasa keren dari Inggris itu, yaitu dari proses globalisasi tadi, misalkan melalui kayak lagu atau film. Jadi di situ mungkin
kalangan muda tuh kayak nyerap bahasa-bahasa dari situ, lalu mereka mencampurkan atau mengakulturasi dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, jadi kan jadinya nyambung gitu. Terus selain itu kan kita sekarang juga ada media sosial, kita kan ada suatu kelompok masyarakat yang mereka pakai bahasa slang. Terus ada beberapa kelompok masyarakat yang menganggap bahwa pakai bahasa slang itu kelihatan keren banget. Nah, jadi kan bisa aja tuh melalui media sosial, terus kayak kelompok sosial yang lain tuh jadi ikut-ikutan gitu pakai bahasa sosial. Nah, tadi kita udah ngobrolin soal bahasa nih ya, bahasa slang yang menjadi salah satu fenomena dari teori hibriditas. Nah, kita mau beralih topik nih ke Surya. Aku mau tanya, ada nggak sih fenomena yang kamu tahu terkait dengan teori hibriditas sendiri yang sering kita dengar ataupun sebenarnya ada di sekeliling kita setiap harinya gitu? Ya, terima kasih ya. Sebelumnya terima kasih untuk bimbingan. Saya telah menjelaskan dari segi bahasa ya. Ini yang kali ini saya akan menjawab dari Mila untuk dari mungkin fenomena tentu kalau sekarang ya pasti banyak ya dari kalian user platform yang ini TikTok sudah tidak asing dengan istilah sedang jedur. Nah, sedang jedur kan seperti gimana ya? Itu tuh kayak pencampuran elemen-elemen musik dari luar dengan elemen-elemen musik lokal, khususnya dari kata musik di Indonesia ya, seperti kalau di Indonesia misalnya contohnya ada kendang ya, terus kalau ada drum, kalau dari luar ada drum, ada keyboard, ada gitar. Nah, itu semua itu ya bisa jadi satu dalam istilah tidak jedur. Dalam tidak jedur ini sendiri nggak bisa dimasukkan dalam teori katastrofis ya, karena di dalam tidak jedur itu tadi kan sudah saya sebutkan itu merupakan penggabungan yang kedua elemen yang berbeda dari budaya luar dengan budaya Indonesia. Oke, dari tidak jedur sendiri ini kan yang dari semua kayak penggabungan ataupun pencampuran antara lagu daerah yang di remix gitulah istilahnya, pakai musik-musik luar ataupun di hip-hopin dan lain sebagainya ya, kayak gitu yang biasa kita tahu di sosial media kan. Menurut kamu sendiri dampaknya itu untuk kita sebagai masyarakat Indonesia ataupun lebih ke menjurus ke anak muda ataupun anak-anak itu seperti apa? Ya, kalau seperti kita sendiri ya, kalau masalah tentu ada positif dan negatifnya. Kalau dari sisi positifnya itu menurutku aku menemukan ada yang pertama mungkin itu sebagai sarana seperti pengenalan ya, kalau penyebaran bagi orang-orang yang mungkin kurang tahu ya akan lagu-lagu, terutama lagu-lagu daerah ya. Kan di sendiri kan banyak yang pakai daerah, seperti misalnya yang lamun ada ada di orang misalnya seperti saya kan yang banyak yang tahu. Terus kalau bicara masalah negatifnya itu sudah sangat ya, kalau sedang jedur itu kalau di telinga mungkin agak ya itu agak nyaring ya, mungkin kalau yang nggak biasa mungkin dia akan emosi ya, kalau mungkin kaget karena di itu kan cenderung bising ya, Oke. Nah, dari penggunaan tidak jedur sendiri ini sebenarnya itu juga berhubungan sama bahasa slang juga ya, kalau misalnya dari segi sosial medianya juga. Kalau menurut kamu nih, Dev, apakah tidak jedur ini itu pantas sebenarnya digunakan untuk kalangan yang anak-anak gitu? Menurut kamu gimana? Oke. Kalau menurut aku penggunaan jedak jeduk untuk anak-anak ini sebenarnya ada baiknya juga ya, karena anak-anak juga makin tahu pengetahuan musik yang ada di luar sana. Cuma itu lebih banyak sisi negatifnya ya, karena anak-anak tuh mereka kan belum bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk ya. Sedangkan kadang lagu yang jedak-jeduk ini tuh nggak semuanya tuh pantas gitu sebenarnya untuk dinyanyiin gitu. Misalkan kayak ada musik daerah yang kita nggak tahu itu artinya apa, padahal itu sebenarnya mengandung kata-kata yang kotor, atau mungkin ada lagu-lagu rohani gitu kan yang sebenarnya itu nggak pantas kan untuk jedak-jeduk. Tapi anak-anak kan mereka biasanya ikut-ikutan aja
aja gitu. Terus mereka juga mereka FOMO doang, ikut-ikutan nyanyi padahal mereka nggak paham itu apa gitu. Padahal tuh sebenarnya nggak pantas gitu untuk dilakukan. Jadi itu pantas aja sih kalau ada. Kalau lebih baiknya nggak usah aja Ya, gitu lebih baik ya. nggak usah karena mereka bisa mengenal lagu-lagu daerah lain tuh yang lebih bagus, yang lebih original daripada Oke, nah dari kedua fenomena kalian, menurut kalian yang paling dekat dengan kita itu apa? Apakah dari segi bahasa yang kita gunakan setiap hari, atau dari judul itu sendiri gitu? Siapa dulu? Oke, kalau aku karena aku lebih seringnya pakai platform Instagram dan juga X, jadi aku lebih sering menemukan fenomena yang bahasa slang ya, karena di situ anak muda kalau konten gitu kan mereka seringnya pakai bahasa slang. Iya, iya. Ya di X juga atau Twitter ya itu biasanya mereka kayak pakainya bahasa slang atau mungkin di dunia kampus juga kita seringnya kalau lagi ngobrol gitu pakainya juga bahasa slang. Jadi yang lebih dekat kalau aku lebih ke bahasa slang. Oke, kalau Surya, Kalau aku ya karena sebagai ya nggak yang sering banget ya, tapi karena cenderung membuka aplikasi TikTok tentu tidak bisa jauh-jauh dari ya dari situ itu sendiri, karena hampir setiap kali scroll hampir pasti ada misalnya kalau misalnya dalam beberapa menit lah, misalnya 1 menit scroll itu tidak ada situ mustahil gitu. Jadi ya mustahil. Jadi ya kalau cara dekat ya untuk dekat dengan situ. nah itu tadi adalah obrolan kita terkait dengan teori hibriditas. Jadi salah satu teori dari konsep kunci globalisasi yang culture study sendiri. Dan kita udah tahu nih dari fenomena-fenomena, kita udah nyebutin dua ya, dan itu menurut aku menjadi hal yang paling dekat dengan kita dan yang paling kita sering gunakan ataupun kita temuin. Tadi dari segi bahasa yang kita gunain setiap hari, terus juga ada jeduk yang kita temuin di sosial media ya, karena kita sering banget nih gunain sosial media gitu. Dan semoga kita sebagai anak muda, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bisa menggunakan teori hibriditas sendiri ini untuk hal-hal yang positif ya, kita ambil positifnya aja. Ya, nah sekian obrolan kita di PBB kali ini. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nonton. Dan aku mau ucapkan terima kasih buat bintang tamu kita, Mas Devina sama Surya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, ketemu lagi di PBB. Oke, terima kasih.